kata Tuhan dalam KBBI untuk orang Indonesia semua taunya sebagai pencipta langit dan bumi. Dampaknya Nah, sangat meluas loh Bang. Hal-hal manusia Tuhan dirubah menjadi Tuhan, dampaknya loh banyak orang percaya loh Pak Suki. iya memang. Ya memang. Jadi kebetulan begini Bang Andi, yang Yesus ini karena dia anak, ya anak, dia mewakili Bapa. Ya salah-salah sedikit ya udahlah kan begitu. Untungnya dia anak Bang. Sama aja begini, sering kali saya katakan kalau orang oneness itu seperti begini. Misalnya Bang Ayo Andi, Trinitas kalau mau naik, orang ayo. Host, naikkan Trinitas kalau mau naik. Biar kita diskusi baik-baik ya. ya misalnya Bang Handi ya, orang kaya raya sekali ya, terhormat sekali. Lalu Abang Handi ngelihat suatu daerah itu bencana. Bang Handi punya niat untuk menolong. Waktu menolong kan bukan Bang Handi turun, Abang Handi utus anaknya. Anak diperintah, ya Bang, Bapak datang ke daerah itu, diselamatkanlah itu. Nah orang sana percaya ini juru selamatnya nih anak abang, tetapi tidak percaya omongannya. Aku nih diutus sama bapakku. Enggak, kamu bapak itu sendiri. Enggak, dia cari-cari yang ayat omongan-omongan yang sepertinya dia bapak sendiri. Ya begitu Wanes. Kacau lah itu Pak. Kalau Iya. Prabowo memerintahkan Gibran ke daerah bencana dianggap wah ini Prabowo ini Tuhan ini Nah presiden itu, ini. Nah itu. ya itu salahnya begitu. Nah seperti itulah untuk Wanes gitu. Dia mengatakan yang diutus itu bapak itu sendiri. Padahal itu diutus. Nah, kalau melihat anak, melihat bapak benar karena perintahnya, pekerjaannya yang kita lihat, bukan Bukan wajahnya. melihat pribadinya tapi lihat perintahnya gitu loh. Iya, lihat perintah Jadi yang pekerjaannya. dijalankan oleh wakil presiden itu pasti perintah dari presiden kan gitu Iya, ya. Nah itu. nah, benar, benar. Hmm. Begitulah Yesus itu sebenarnya. Nah, Para nabi kalau semua Tritunggal Pak. Ya salahnya para lagi, nabi ya begitu salahnya. Pak. Para nabi itu Nah, benar. tidak bisa membuat keputusan dan sesuatu kecuali perintah dari yang mengutus dia. Semua para nabi gitu. Itu Pak Iya, Suki. benar, Bang. Semua nabi, semua diutus, tetapi ujung dari semuanya itu memang sampai datangnya anak itu yang dijanjikan, Bang. Ya ini Yesus ini. Ada lagi tadi kasus satu Pak Suki ini sebelum kayak lain ya. Tadi ada Oten di sini bersikeras mengatakan Tuhan turun menjadi manusia. Pendapat Pak Suki? Ya, turun dalam pengertian diutus benar, tapi kalau dia sendiri itu turun ya nggak mungkin, nggak ada. Dia sendiri mengatakan bumi ini tumpuan kakinya. Ya kan Tuhan sorga ini itu kalau turun nggak muat tahtanya. ya Pak Suki ya. Tuhan Iya turun nggak nggak muat ya. mungkin. Iya dia besar sekali. Apalagi Besarnya masukkan dengan dulu 9 bulan. iya. Pengertiannya dia turun itu melalui anaknya ini sehingga kita mengenal Bapak. Oh, seperti ini yang dia perintahkan, yang dia inginkan untuk kita lakukan. Melalui anak ini kita mengenal Bapak itu. Yang turun itu Melihat, bukan Tuhannya tapi yang turun itu adalah wahyu berupa perintah dan larangan, iya, betul ya? ya betul Oke, begitu melalui bukan anak. turun bukan Tuhan yang turun, perintah dan larangannya yang Bukan. turun Iya, kepada begitu. nabi itu yang ngajarin kepada kaumnya, betul? Betul. Ya Pak Suki dalam hal ini lulus sensor gitu, enak diskusinya. Lulus. Dibanding yang lain coba, enak gue dengernya. Hmm. Padahal kan di dalam ini kan kelihatan ya Bang ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 20 ini kan enak ya. Mau masuk silakan Bun, aku mau minum teh dulu. Pak Suki cakep ini, silakan. Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Apanya yang diterima tuh? Kalau kita menerima utusan Yesus, Yesus mengatakan, kita menerima Yesus. Kalau kita menerima Yesus, kita menerima Bapa. Apa yang diterimanya? Ya penjelasannya ya di dalam Yohanes 17 ayat 14 ini. 8 juga mengatakan, Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Betul. Jadi yang diterimanya itu adalah firman, dan firman itu sumbernya dari Bapa. Jadi kalau orang menerima firman Bapa,
Nah, dia bukan dari dunia ini. Karena firman itu adanya dari surga, dari atas. Yesus telah menerima lebih dulu firman itu. Maka dikatakan aku dari atas. Nah, kalau dalam Yohanes 17:14 kan begini. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Yesus lebih dulu menerima firman itu, sehingga dia mengatakan, aku bukan dari dunia, aku dari atas. Nah, mereka, murid-murid itu yang menerima firman itu juga bukan dari dunia ini. Dan orang yang menerima utusannya Yesus itu, menerima firman yang disampaikan itu, dia menerima Bapa sesungguhnya. Dan menerima Bapa itu maksudnya adalah hidupnya Bapa. Dan Bapa itu adalah kasih. Nah, kalau orang saling mengasihi, Tinggal gini Pak dia Suki ini tinggal Pelajarannya. ya tinggal dipoles syariatnya aja nih Pak Suki ini gitu loh. Karena Yesua Amasya kan hanya diutus kepada Bani Israel. Apalagi tadi kan Yohanes 17:8, segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Tapi anehnya lagi Pak, ada seorang Paulus menerima firman lagi dari Yesus. Padahal udah lengkap firman di zaman itu. Nah ini juga harus dipertanyakan, kok bisa ada 13 pasal tebal ditambah Lukas, padahal Yesus sudah menyampaikan semuanya. Kok ada lagi penambahan dari Paulus? Nah ini sebenarnya yang menggoda nih, yang menggoda Pak gimana tuh Suki yang nih. Paulus? Yang Paulus yang di mana tuh ayatnya? Ya semua tulisan Paulus kan bertentangan dengan Yohanes 17:8. Kan Yesus berkata, segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya tidak ada Iya. lagi firman yang diterima sesudah itu, dan tidak lagi Iya, nggak ada menyampaikannya. lagi, Bang. Nah, tapi setelah Yesus nggak ada, kenapa lagi Paulus ini mengatakan Yesus menyampaikan firman kepada dia melalui cahaya itu? Nah ini yang perlu ditelisik lagi Pak Suki. Kok ada tebal banget tulisan Paulus yang sangat menggoda itu Pak Suki? Iya, pengertian firman yang telah disampaikan semuanya itu adalah tentang hidupnya Bapa yang telah dia hidupi dan telah menyatakan kepada murid-muridnya hidupnya itu. Nah, sekarang dia menjumpai Paulus supaya dia memiliki hidup itu juga. Nah, kan berubah hidupnya Paulus kan? Yang tadinya dia ngejar-ngejar pengikutnya, Justru dibunuh, kebalik ya Pak kan? Suki. Dengan adanya Sekarang Paulus dia ini berubah. Pak, dengan adanya Paulus ini Pak, banyak orang memakai Korintus, Roma, Galatia, Efesus itu cenderung Yesus itu Tuhan. Itu loh Pak, itu loh yang Ya, itu yang membuat kesalahan doktrin dari gitu. ya pengikut-pengikutnya. Tapi karena kesalahan terjemahan, coba kalau tidak terjemahkan Tuhan, atau kalau mereka mengerti pengertian Tuhan itu maksudnya seperti yang Yesus katakan di Matius 28 ayat 18 itu. Itu pengertian Tuhannya. Jangan dikatakan pengertian Tuhan pencipta. Nggak boleh jadi penguasa. Nah, jadi disclaimer lah khusus untuk Kristen jadinya kata Tuhan buat Yesus itu. Menurut Karena Pak Suki pengertian jadi penguasa. menurut Pak Suki sesudah Yesua Amasya masih ada nabi nggak? Nah, sesuai apa yang Yesus ajarkan melalui perumpamaan, ya tidak ada lagi. Karena apa? Setelah Bapa itu mengutus nabi-nabinya, terakhir dia utus anak. Kalau udah diutus anak, ya udah selesai. Tapi Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, aku akan pergi, aku akan minta kepada Bapa. Sesudah aku akan datang seorang penolong yang lain. Sesudah Yesus adalah seorang yang dimaksud. Gitu Pak Suki. Ya, abang baca lanjutannya. Nih kan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah ini, siapa yang bisa menyertai selama-lamanya? Ya Menurut dia Pak- sendiri, roh itu yang dia berikan. Menurut Pak Suki seorang loh itu. Pak Suki. Iya, seorang itu dalam pengertian bahwa dia pun berpribadi, bisa merasakan. Nah di sini nih, di sini yang perlu dipoles-poles sedikit nih Pak Suki. Saya nggak mau debat ya, tapi perlu dipikirkan bahwa kalau kita hanya berdasar ajaran Yesua Amasya, saya nggak mengucilkan. Ada ajaran pokoknya itu sama Israel loh itu. Syariatnya juga untuk Bani Israel juga. Artinya tata cara menyembah untuk Bani Israel, kehidupannya untuk Bani Israel. Bagaimana taat terhadap hukum Taurat, bagaimana bersahabat, bagaimana tidak makan babi, bagaimana bersunat, bagaimana hablun minan nas atau hubungan sesama manusia di zaman itu. Kalau sekarang dibawa hanya ajaran Yesua Amasya saja Pak Kris. Pak Suki itu kan belum cukup memadai itu.
banyak hal-hal lain yang membuat manusia bisa membuat hukum sendiri. Dalam SOP-nya Yesua Masih juga belum lengkap. Cara ibadah yang benar gimana? Cara hidup yang bersih seperti apa? Cara nikah atau kawin seperti apa? Hubungan jual beli, hukum jual beli seperti apa? Hubungan bagaimana mempertahankan diri dalam perang seperti apa, dan banyak sekali yang belum dijelaskan oleh Yesua Masih itu. Makanya dia serahkan kepada nabi selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga Pak Kris bisa mencernalah, terbuka cakrawala berpikirnya Pak Kris. Itu sih dari saya Pak Kris. Pak Kris lagi, Pak Suki, sorry. Tadi Bang Andi kan udah ngomong bahwa Yesus sudah mengatakan segala firman telah kusampaikan. Jadi udah nggak ada lagi, nggak ada yang sifatnya seperti yang Bang Andi. Untuk Yesus sudah. Kan sesudahnya ada Betul. Bang. Coba Menurut kalau Abang kita hanya begitu. sampai Yesus, gimana kira-kira Pak Suki ya? Kita ambil satu contoh kasus ya. Iya. Siapa yang mencontohkan kita bagaimana cara, waktunya, gerakannya, bacaannya menyembah kepada Sang Pencipta? Gimana caranya itu kalau nggak ada yang ngajarin? Ya kalau seperti itu ya memang harus ada tuntunannya, tetapi yang dia mau itu bahwa kita seperti Bapa itu hidupnya. Bukan soal penyembahan kepada Bapa secara fisik, tetapi hidup kita ini jadi benar-benar anak yang mewarisi hidupnya Bapa. Kalau saya jawab, Seperti itu Bang sebetulnya. kalau boleh saya jawab, Islam lah, Nabi Muhammad lah yang melengkapi ini semua. Iya. Gitu Ya, loh. sebetulnya menurut saya sih nggak masalah, itu baik Bang Andi. Jadi kalau Muslim itu ada sholat 5 waktu, ada puasa, ada itu bagus sekali. Bener, itu tambahan ya. Bukan Tetapi tambahan kalau Bang. begini Bang. Bukan tambahan, pelengkap. Ya, sebab begini Bang, hal itu sudah diterapkan kepada bangsa Yahudi. Ya, kalau namanya sebuah aturan dibuat, itu sulit untuk melaksanakannya. Dan akhirnya memahami hukum itu berdasarkan tulisannya. Anda tahu Seperti nggak, jangan Pak? membunuh. Pak Suki, Anda tahu nggak hukum Ya. Taurat sangat-sangat berat. Wanita yang kalau lagi menstruasi itu Pak, itu harus dipotong merpati, dipisahin dari suaminya, najis, dibikinin kamar tertentu. Islam itu justru istri itu semakin dia lagi datang bulan, semakin disayangi. Yang nggak boleh itu hanya yang satu itu saja. Dulu itu kalau perempuan lagi dapat, waduh, dijauhkan, seperti menjijikkan banget gitu loh. Nah, Islam datang nggak seperti itu. Sayangilah istrimu dalam keadaan apapun. Cuman satu, jangan sampai berhubungan. Islam itu satu. Kedua, pada di zaman Nabi Musa alaihissalam sampai ke Yesua Masih itu banyak sekali binatang-binatang yang dilarang, seperti udang, cumi yang tidak bersisik itu. Al-Quran datang dihalalkan sebagian yang telah diharamkan. Artinya Islam ini benar-benar bisa diaplikasikan dalam hal apapun itu, termasuk ilmu perdagangan, ilmu perikanan. Bayangkan kalau berlaku itu konsisten, waduh macet perikanan kita. Cumi haram, udang haram, belut haram. Waduh, gimana dong? Jadi Islam itu selalu ada solusinya di sana gitu loh Pak Suki, maksud gua. Iya, tapi Jadi- kan di dalam kekristenan tidak diharamkan Bang, malah semuanya boleh. Justru itu lebay banget dia. Nah, makanya Islam ada di lebay tengah-tengahnya. Makanya di dalam Al-Quran, nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan. Kan itu, nikmat Tuhan loh itu. Iya. Lihatlah orang Islam kehidupannya teratur, ada sunnah, ada wajib, gitu ya. Nah, kalaupun ada oknum yang pelanggaran, kadang-kadang sih media mainstream itu dia nggak mempelajari Al-Quran, dia nggak mempelajari hadis, tapi dia melihat oknumnya. Kalau oknumnya yang berbuat ini bahkan kepada ajarannya, kan nggak juga sih. Inilah yang di-framing sehingga orang banyak yang membenci Islam. Pada kenyataannya dimanapun mayoritas Islam pasti damai di sana. Buktinya Indonesia tuh Pak Suki, ya adalah insiden-insiden itu kan. Nah di-framing lah media mainstream sampai termindset, terpatri kepada oten-oten. Akhirnya apa? Dari kecil kebencian terhadap Islam. Dari ibunya yang ngajarin, ya mualaf. Kenapa? Saya dari kecil diomelin. Islam itu begini, Islam itu begini. Jangan ke Pak Haji, ini gitu. Dengar suara azan,
teriak-teriak dalam rumah, tutup kuping, matiin TV dari kecil gitu loh. Padahal gitu ajaran ya. itu kan panggilan untuk menghadap, panggilan kepada umat Islam, ayo menyembah kepada Allah, gitu loh. Nah ini dari kecil Pak itu. Jadi untuk itu tidak ada pun satu ya kehidupan di muka bumi ini jauh dari ajaran Islam sepanjang itu baik. Dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat manusia pasti diterangkan di dalam Al-Quran, itu adalah tidak boleh dilakukan. Jadi ada perintah dan larangan. Semua pelanggaran manusia di muka bumi ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa itu pelanggaran. Sampai semua kelakuan-kelakuan baik itu pasti dijelaskan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang yang tidak mengakui agama Islam, tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, saya katakan itu hanya sombong. Begitu Pak Suki dari saya. Iya. Ya segala sesuatu yang diajarkan dalam Islam ya, semuanya yang baik-baik ya saya terima, semua bagus, nggak salah itu. Ya udah login aja sekalian Pak Suki, kegantung banget itu Bang. Biar lengkap Enggak, sudah. tapi karena di Kristen lebih baik gitu Bang, sempurna. Nggak ada Bang. Gimana coba hukum kawin misalnya, orang kawin di gereja itu Yesus nggak ngajarin loh yo, nggak ada SOP loh. Itu Iya, hanya makanya dia itu hanya diskresi Bapak gereja loh itu. Iya benar Bang. Kalau Jadi kami di yang Islam utama ada itu hukum, hanya- kami di Islam ada hukum nikah, ada yang contohin gitu loh, jelas gitu loh. Kalau di gereja siapa? Yesus nggak ngajarin loh itu. Ya, saya Itu khawatir hanya nanti kalian upacara hanya aja, ini manusia. dimintai pertanggungjawaban. Istilah nikah juga kan Begitu. adanya di Al-Quran. Ya sebenarnya itu kan kawin. Nah, gimana itu kan? Jadi sedikit banyaknya orang sebenarnya itu nggak jauh dari kehidupan Islam. Nikah dia nikah gitu ya. Kesandung kakinya di batu dia bilang astagfirullah. Dapat rezeki alhamdulillah. Sedikit-sedikit ada apa-apa Allahu Akbar, nggak berasa loh itu Bang. Bener loh itu. Iya. Bener loh itu. Karena itu udah manusiawi. Kok sebenarnya dalam batin itu paham, cuman karena sombong angku aja sih. Gitu loh Pak Suki. Oh gitu. Iya. Pak Suki kan nggak berasa juga istighfar kan? Istighfar maksudnya. Iya, astagfirullah kalau ada apa, ada sesuatu astagfirullah. Kan gitu ya, nggak berasa tuh Pak. Iya. Jadi nggak ada yang tidak dijangkau oleh Islam itu. Nggak ada, semua. Jadi Islam itu sudah masuk di dalam ya ada aturan. Bersih sudah itu, nggak ada lagi yang tidak diatur. Tidak boleh membuat hukum-hukum sendiri. Sebagaimana orang sebelah kan bikin hukum sendiri. Ya semoga Pak Suki kedepannya lebih baik. Ya kita doakan semoga Pak Suki dapat hidayah, artinya itu dapat petunjuk. Gitu loh Pak. Petunjuk gitu ya. Iya petunjuk. Pak Suki udah nggak salah Tuhan. Sama-sama kami mengimani juga Nabi Isa alaihissalam. Tidak sah iman seorang muslim itu kalau tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam. Kami sangat memuliakan dia, kami sangat menghormati dia. Di dalam Al-Quran dijelaskan dia tidak dibunuh, tidak disalib, tidak terkutuk dan seterusnya, dia diselamatkan. Tapi Kristen senang banget dia itu ditelanjangin, ditangkap, digamparin, tombak lambungnya. Nah kok bisa ada begitu? Kami muslim selalu ingin memuliakan dia, tapi ada agama tertentu menistakan dia. Demi untuk apa? Demi untuk bahwa dia memang harus mati dengan darahnya menebus dosa. Nah ini kan juga perlu diluruskan Pak Suki. Gitu loh. Itu bukan kemauan Kristen, Bang. Itu bukan kemauan pengikut Yesusnya. Tetapi yang sudah terjadi itu seperti ini. Nah, Kristen ikut yang dianiaya ini Yesus. Jadi yang menganiaya itu bukan orang Kristennya. Jadi ibaratnya kalau abang ngelihat ada orang baik dianiaya, sehingga abang bersimpati kepada yang dianiaya ini, mengikuti cara hidup gitu. Secara manusiawi Bang, itu kodrat manusiawi kita ini selalu itu selaras dengan perintah Tuhan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Torah. Di Ulangan 23 nomor 7 kalau nggak salah itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Begitu juga di Al-Quran dilarang membunuh, jangan kan membunuh. Kalau lagi jalan ada injak tanaman nggak boleh gitu. Itu Islam begitu. Apalagi Yesua Amasya nggak punya salah, nggak ada celah pun sedikit untuk dia yang harus dieksekusikan di tiang salib.
Pasti, Nah, makanya pasti bukan dia gitu loh Pak Suki. iya. Kan yang mengeksekusi itu bukan orang Kristennya, Bang. Iya, Karena penolakannya dia. tapi yang dieksekusi itu bukan Iya. anaknya Maria loh itu. Kenapa anaknya Jadi Maria anak siapa? nggak masuk kriteria untuk digituin? Orang dia diutus Tuhan, dikasihani Tuhan, dilindungi Tuhan. Jangankan itu, dia nggak pernah disentuh oleh setan kok. Dia diberi mukjizat, terhormat, dipilih tuh. Yesus Masih itu manusia pilihan Tuhan loh. Jadi Tuhan melindungi dia. Gitu loh, dia yang paling tinggi jabatannya waktu itu di muka bumi ini sebelum ada Nabi Muhammad. Oh, dia wakil Tuhan loh di muka bumi. Ya nggak masuk akal lah. Kalau dia yang ditelanjangin, digamparin, diolok-olok. Bukan. Itu pasti gantinya orang fasik, papakan suap. Jadi kalau ada orang mengatakan itulah Tuhan saya, ya monggo sih, nggak maksa sih, tapi mari pakai akal. Disinilah biasa saya sering buka akal orang untuk memeluk Islam, Pak. Banyak loh itu, Pak Suki. Benar juga ya. Ya cobalah. Sesuai nggak akalmu tidak boleh bunuh orang tidak bersalah? Kalau iya berarti kau ikuti perintah Tuhan. Nah, Yesus masuk kriteria itu nggak? Enggak. Berarti ada orang lain dong. Gitu Pak Suki. Menurut saya ya. Semoga kedepannya lebih baik. Tapi Pak Suki percaya nggak sih ada anaknya Maria itu loh yang disalib gitu? Ya tujuannya dia mati itu masuk ke alam maut, Bang. Di mana alam maut dikuasai oleh iblis. Dia masuk ke alam maut di bawah kuasa iblis, tapi lalu dia dibangkitkan. Jadi kalah iblis, Bang. Oh ternyata dia yang lolos nih. Wah, dia berkuasa atas aku, kata iblis. Nah, karena Yesus berkuasa atas iblis, makanya seluruh manusia yang ada dalam kuasa iblis itu bisa diambil, diangkat untuk dihakimi menurut perbuatannya. Karena yang di bawah kuasa iblis pasti ada orang yang baik-baik, yang saleh-saleh itu, Bang. Yang jelas gini loh kesimpulan. Kami Muslim itu, iman kami itu bahwa dia itu diselamatkan, bukan dibunuh. Gitu. Iya, itu intinya di sana, Bang. Tapi kalau Kristen kan tidak diselamatkan, memang harus turun untuk mati, kata Isra Sorok ya. Ngapain datang? Iya, benar. Kalau nggak untuk mati kan gitu. Nah ini kan bertentangan dengan akal sehat gitu loh. Udah tahu mau mati ngapain turun gitu loh. Kata Pak Isra Sorok ya jangan datang dong kalau nggak mau mati. Kan gitu. Nah kalau begitu Anda dong eksekusi anaknya Maria yang baik hati, yang tidak punya salah, dilindungi oleh Tuhan, orang soleh. Jadi gini, karena Bang Ade. kesolehannya dengan satu kali, karena kesolehannya doanya didengarkan dan diselamatkan dari maut kan gitu. Jadi semua doa-doa Yesus Masih itu didengarkan oleh Bapaknya yang di surga. Semua. Gitu loh. Emang ada Yesus di Bukit Getsemani berdoa, ya Bapakku, saliblah aku. Kan enggak. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapak. Artinya, apapun yang terjadi, saya serahkan kepadamu, pasrah. Dijawab oleh Ibrani 5 nomor 7. Karena kesolehannya, ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Berarti, ya, yang telanjang, yang tidak pakai yang telanjang, yang tidak pakai kain lenan itu bukan yang lari, itu siapa gitu loh. Nah, mari kita pakai akal di sini. Di sinilah perbedaannya antara Kristen dan Islam. Itu Pak Suki. Ada satu ayat yang perlu kita bahas dikit nih. Di dalam Roma 5 ayat 14 begini. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Yang adalah gambaran dia yang akan datang. Maksudnya begini, kalau Yesus diciptakan seperti Adam, dibentuk dari tanah lalu dia hembuskan napas hidup, dia tidak akan bisa mati. Tetapi dia hadir dari tubuh yang dimana sudah Adam ini keturunannya dihukum mati melalui rahim Maria. Maka dia pasti mati, nggak mungkin dia mati. Gitu, tetapi dia akan menjalani kehidupannya yang taat gitu. Ya, silakan Bunda, silakan Bunda. Udah bagus lah. Tinggal suaranya tenggelam Bunda. Enggak ada kah? Tenggelam. Lagi-lagi, tenggelam. Dikit lagi. Ya udah. Oke. Jadi gini loh, udah bagus tuh ya. Senyimak tadi bagus. Tinggal Bang Suki nih kembali ke dasar dulu. Kembali ke dasar, siapa sih Yesus nih? Ya,
jelas kalau di Al-Quran kami kan yaitu diperuntukkan untuk Bani Israel, diutus untuk Bani Israel. Ya, jadi di Bible pun seperti itu kata Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, di Kisah Para Rasul pun begitu, Bang. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi sudah mantap ya, tidak menuhankan. Sudah mengutip tadi Yohanes 17:8. Nah, sudah mantap. Tinggal balik sedikit ke belakang. Siapa sih Yesus ini? Untuk siapa Yesus ini? Nah, itu poinnya. Beda dengan Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad hanya kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu. Kalau Yesus tuh ya dia sendiri mengaku dia diutus hanya kepada Bani Israel. Dia juru selamat bagi Bani Israel. Jadi apapun saudaraku ini, saudara sebangsa ini narasinya ini dan itu mantap, bagus. Dan semakin pede ya Pak Suki karena dia yakin bahwa yang disampaikan itu kebenaran. Gitulah kami Pak Suki. Kami Islam pede menyampaikan karena kami yakin itu kebenaran dan didukung dengan dalil-dalil ya, data baik di Bible maupun yang di Al-Quran kami. Jadi itu Bang ya, Yesus siapa sih Yesus ini? Itu Bang. Coba. Kalau saya melihat Yesus itu dari cikal bakal janji Bapak itu di Kejadian 3:15. Itu cikal bakal bayi manusia yang lahir dari perempuan Hawa ini, turunannya itu bagi dunia, bagi seluruhnya, semua. Nah, memang kedatangan dia harus melalui satu bangsa, yaitu yang ditunjuk itu datanya, bangsa. Bang? Kejadian 3:15. Jadi yang dia sampaikan Yesus sendiri di Matius tuh bahwa dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Karena gini, ketika Nabi Musa diutus kan, ya sepeninggal Nabi Musa banyak kaumnya ini ya banyak. Saya izin pamit dulu ya, saya ada jadwal sama Ben Juma ya. Bu ya semuanya ya, Pak Suki. Maaf ya Pak Suki kalau ada kata-kata yang tidak berkenaan Pak Suki. Makasih. Iya, sama-sama Bang Andi. Iya, makasih. Iya. Mana Bang? Jadi gitu Bang ya. Iya. Kalau dia itu yang Anda kutip berarti tidak mengikuti apa yang disampaikan Yesus. Dan itu tidak jelas juga bahwa nggak ada narasi satupun bahwa Yesus itu diutus untuk di luar Bani Israel ya. Bahkan dia berpesan kepada muridnya. Dia mengutus murid-muridnya dan dia berpesan jangan menyimpang kepada bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Setelah sepeninggal Musa banyak orang-orang Israel ini menyimpang ya dari ajaran Musa. Makanya diutuslah Yesus. Diutuslah. Makanya dia berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, domba yang sesat dari Bani Israel. Nah, itu. Jawaban Yesus begitu Bang. Jadi panjang lebar narasimu tadi. Udah bagus itu tapi Yesus iya kan di sini. gitu loh. Coba deh Bunda Rama coba dengar nih ya, Kejadian 3. Ini awal mula ya. Sejak Kejadian 3. Hawa itu melanggar, Kejadian 3:15. Aku, ini Tuhan ya, akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merebutkan kepalamu. Ya siapa ini? Yesus. Berarti untuk apa? Seluruh keturunan daripada Hawa. Lah, apa hubungannya di situ Yesus untuk seluruh bangsa dengan perkataan sendiri? Coba. Maksudnya gini, nanti akan ada keturunan dari Hawa ini, Adam dan Hawa ini, itu yang akan mengalahkan iblis. Karena apa? Adam dan Hawa kan tunduk kepada iblis. Nah, nanti keturunan itu tidak tunduk kepada iblis. Nah, dialah sebagai
penyelamat. Karena dia tidak Kalau tunduk kita kepada iblis, dia dekat kepada Bapa. nggak ada di situ yang Anda kutip diceritakan. Tapi kalau di Yohanes, coba Yohanes 17, bukan untuk dunia aku berdoa, bukan untuk dunia, tetapi untuk mereka aku berdoa, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Ini adalah umatnya. Ya, Matius 15:24 sangat jelas. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya, ada kata hanya di situ, Bang. Kalau ada kata hanya berarti terkhusus. Terkhusus ya. Kemudian di Matius 15, bukan, di Matius 10:5 ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada, nih, dia sambung lagi di Matius 10:6. Melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Lagi-lagi umat Israel. Kemudian di Matius 19 nih, Matius 19 nih bagus nih, coba simak ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia, betul kan Anda juga tidak menuhankan Yesus karena ketika penciptaan kembali Yesus masih manusia. Anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas tahta. Di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yesus menyinggung suku Israel lagi, padahal ini sudah kehidupan di kemudian kebangkitan kedua. Ketika kita dibangkitkan kembali kan, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, pada waktu penciptaan kembali, kita semua meninggal nih ya, sudah masuk masa penghakiman perhitungan, nah dibangkitkan semua kita diciptakan kembali. Anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Kalian yang telah menjadi pengikut, kalian yang mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta. Jadi muridnya dia akan juga duduk ya, untuk menghakimi suku Israel, ke-12 suku Israel. Jadi ketika dia diutus, dia untuk Bani Israel. Ketika dia dikatakan juru selamat bagi orang Israel. Coba kita ke Yohanes 11 Bang ya. Yohanes 11 ini bagus nih. Yohanes 11. Yohanes 11. Coba kita ke 45 ya. Nah ini. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas 49. Imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bangsa Yahudi. Ya, jadi seperti di ketika Yesus ini. Aduh, di mana ya ketika dia akan menyelamatkan bangsa itu ketika Yesus dilahirkan ya. Bentar. Banyak lupa-lupa lah ya. Bahwa Yesus ini dilahirkan untuk menyelamatkan bangsanya. Oh ini, betul. Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. Umatnya. Ya kan? Umat ya Bani Israel. Jadi diundang Bang Zuma kan ada diskusi di tempat lain sama Bang Handi. Gimana ya diskusinya itu?
Jadi kalau Bang Suki ini menyadari itu kehususan Yesus diutus kepada siapa? Pada Bani Israel. Sementara Rasulullah untuk seluruh alam, seluruh umat. Kalau dalam Al-Quran itu Allah berfirman kepada Rasulullah, litubayyina linnas, sampaikanlah kepada manusia. Ya. Jadi kalau manusia ya semua umat manusia. Dan yang menarik itu pun di Wahyu ya Bang ya, coba di Wahyu kita lihat Wahyu. Wahyu itu menarik juga sih Wahyu. Bukan untuk dunia aku berdoa tetapi untuk mereka aku berdoa. Nah, lihat Wahyu ya. Di Wahyu itu, Wahyu 21 Bang ya, dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu-pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Jadi pintu-pintu di surga ini ya, 12. Di setiap pintu terdapat nama-nama ke-12 suku Israel. Dan di atas pintu itu dijaga malaikat. Jadi kalau bukan suku Israel, Bani Israel, ya nggak bisa masuk ke sana, pasti ditahan oleh malaikat. Stop. Suki, tahu suka apa Suki? Iya. Ini Manado. Oh, no Suki, nggak ada pintu untuk suku Manado. Mundurlah Bang Suki toh. Gitu Bang. Udah mantap lah ininya ya. Tinggal itu mendalami Yesus untuk siapa sih? Tinggal itu dikorek-korek. Bunda Rahma, saya izin turun ya, mau ada kerjaan nih. Lupa. Boleh Bang. Gara-gara Itu aja, ngomong Bang, jadi ya. kelewat. Iya. Pesan ke Bang ya itu Bang. Iya, sambil belajar-belajar. Oke, thank you nih Bang Abuya. Terima kasih. Bang Juru Selamat. Bang Peta Lempu. Saya izin turun ya. Terima kasih. Kasih. Ditujuki kebenaran kabur. Susah memang ini oten-oten. Tapi dia satu langkah lebih maju ya, tidak menuhankan Yesus lagi. Cuma ya tetap penyaliban, belum kita bahas penyaliban itu. Kita bahas. Yesus untuk siapa udah kabur. Turun. Pak Peta, Assalamualaikum. Itu di atas ada juru selamat. Juru selamat. Juru selamat ini siapa sih? Udah pada tidur kah? Baru jam 10 udah tidur. Memang terbuka kah kembalnya ini? Jadi Al-Quran itu udah jelas bahwa ya Yesus atau Nabi Isa itu rasul bagi Bani Israel yang diberi pewahyuan itu Injil, melanjutkan pengajaran Musa, estafet, dia memegang tongkat estafet Musa. Jadi makanya dia berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Tapi datang si Paulus ya katanya enggak berlaku lagi. Jadi apa ya, doktrin Kekristenan itu memang kental menguasai otak mereka. Carilah terus jalan yang lurus sampai dapat tahu. Itu kalau kau baca di situ ya bukan jalan yang kau maksud bahwa Yesus adalah jalan. Apa kata Yesus dia adalah jalan? Artinya apa yang disampaikan Yesus itulah pengajaran yang disampaikan Yesus itulah jalan supaya kau sampai kepada Bapa. Ya, bukan yang memanggil Yesus Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa?
Ada kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus? Kan tidak ada. Kehendak Bapa itu segala yang disampaikan Yesus itulah kehendak Bapa. Makanya